Allah akan tuliskan untuknya 1 juta kebaikan. Allahu Akbar. Baca doa masuk pasar, Allah tuliskan 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Allah hapuskan 1 juta keburukan dan dosa yang pernah dia lakukan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajah. Allah tinggikan 1 juta derajat untuknya. Subhanallah. Baca doa ini saja ketika kita masuk pasar, kita dapat 30 juta itu. Ya. Yang pertama, 30 juta, 3 juta ya. Yang pertama 1 juta kebaikan Allah tuliskan untuk kita. Yang kedua, Allah hapuskan 1 juta dosa dan keburukan yang pernah kita lakukan. Yang ketiga, Allah tinggikan derajat kita 1 juta derajat di sisi Allah. Kenapa kok baca doa ini saja ketika masuk pasar pahalanya begitu besar? Karena banyak orang yang lalai. Banyak orang yang lalai ketika masuk pasar, mereka nggak ingat baca doa ini. Oh, zikir saja mereka nggak ingat sudah. Kalau sudah memasuki pasar, Bapak Ibu saja kalau sudah masukin mall gitu ya, pasar, itu kan lupa ya untuk zikir, lupa apalagi untuk ingat baca doa ini, lupa biasanya. Makanya orang yang bisa baca doa ini ketika dia masuk pasar pahalanya begitu besar karena kenapa? Banyak manusia yang lalai ketika mereka memasuki pasar, mereka lupa berzikir kepada Allah Ta'ala. Maka begitu juga Bapak Ibu, ketika banyak manusia lalai di bulan Sya'ban ini, kemudian kita isi dengan amal ibadah, disitulah pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kaidahnya ini, di saat manusia banyak lalai, dan ibadah tersebut kita lakukan, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ini dalil pertama Bapak Ibu. Kalau ternyata kita beribadah di saat manusia banyak yang lalai, yang mereka sudah sibuk dengan kehidupan duniawinya, maka justru ibadah pada waktu tersebut memiliki keutamaan yang kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Ada dalil yang lain Bapak Ibu. Dalil atas kaidah ini bahwa beribadah di saat waktu manusia banyak yang lalai di dalamnya, itu pahalanya dilipat gandakan, bahkan lebih disukai oleh para salafus saleh. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, yang dimana dikisahkan, ya, karena salafus saleh, dulu para salafus saleh kita, ya, yuhibbuna, mereka menyukai ihya'a ma bainal isya'aini. Mereka itu suka untuk melakukan sholat di antara 2 isya. Apa maksudnya di antara 2 isya? Antara maghrib dan isya. Kenapa mereka menyukai itu? Kata mereka, hiya sa'atul ghaflah. Karena antara maghrib dan isya itu banyak manusia yang lalai. Justru salafus soleh kita, mereka memanfaatkan waktu yang banyak manusia lalai itu untuk mereka ibadah. Makanya di antara amalan salafus soleh kita, ya, para ulama salaf terdahulu, mereka itu setelah maghrib, mereka usahakan untuk iktikaf sampai nunggu datang waktu isya. Mereka habiskan untuk apa? Sholat sunnah mereka perbanyak. Karena pahala di saat manusia banyak lalai melakukan ibadah itu justru dilipat gandakan. Ya, kan antara maghrib dan isya banyak yang lalai itu. Ya, ada di antara mereka yang malah ngobrol ngalor ngidul gitu ya. Ada yang juga mungkin banyaknya mereka makan malam ya.
Ada yang mereka juga sibuk dengan urusan dunianya masih. Tapi orang yang faham di saat maghrib dan isya itu waktu yang banyak manusia lalai, dan dia justru perbanyak sholat, baca Al-Quran, zikir, justru itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Karena banyak manusia lalai antara maghrib dan isya tersebut. Nah ini juga jadi dalil. Begitu juga kata Ibnu Rajab, ya. Wa kadzalika fadlul qiyami fi wasatil lail li syumulil ghaflati li aktsarin nasi fihi 'anil dzikri. Begitu juga Allah jadikan keutamaan orang-orang yang sholat qiyamul lail di pertengahan malam atau di sepertiga malam yang terakhir. Karena di saat itu banyak manusia lalai. Manusia lalai, mereka tertidur, ya. Mereka ada yang mungkin malah begadang untuk perkara yang tidak bermanfaat. Tapi di saat kita bangun di pertengahan malam, sepertiga malam, sholat, berdoa, baca Al-Quran, di situ pahalanya kan besar. Karena kenapa? Karena banyak manusia lalai dari berzikir dan beribadah kepada Allah di waktu-waktu tersebut. Maka ini keutamaan yang luar biasa Bapak Ibu ketika kita beribadah di waktu yang banyak manusia lalai di dalamnya, yaitu adalah bulan Sya'ban ini. Makanya Rasulullah paling banyak berpuasa selain di bulan Ramadan, yang hampir beliau menyamai puasanya bulan Ramadan, yaitu puasa beliau di bulan Sya'ban. Karena tadi alasannya banyak manusia yang lalai ketika berada di bulan Sya'ban. Dan yang kedua tadi, aku ya menyukai ya kalau amalanku tersebut dilaporkan oleh Allah, aku dalam keadaan puasa. Maknanya bulan Sya'ban ini bulan di mana amal-amal kita diangkat dan dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Maka ini yang pertama Bapak Ibu ya, perbanyak puasa. Apalagi Bapak Ibu yang masih punya hutang puasa Ramadannya belum lunas, segera dilunasi. Kita sudah di tanggal 3 Sya'ban ini. Berarti hanya sekitar 20-an hari saja insya Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka yang masih punya hutang Bapak Ibu ya, apakah dulu ketika Ramadannya sakit, apakah dulu ketika Ramadannya hamil atau menyusui, apakah ketika Ramadannya dulu dalam keadaan safar sehingga tidak puasa Ramadan, bayar lunasi hutangnya di bulan Sya'ban ini ya. Karena kalau orang itu sengaja sampai bulan Ramadan selanjutnya ini belum dilunasi, maka dia jatuh ke dalam dosa. Dan tetap dia harus lunasi lagi nanti setelah bulan Ramadan. Bahkan ada sebagian ulama yang menghukuminya, diantaranya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad yang mengatakan kalau dia belum lunasi hutang puasa Ramadannya sampai datang Ramadan kembali dan itu sengaja dia lakukan, maka hukumannya selain qadha, dia juga harus membayar fidyah kepada fakir miskin ya. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad ya, karena dia sengaja. Kalau sengaja berarti nggak ada uzur, hukumannya harus lebih berat. Beda kalau memang dia ada uzur syar'i ya, apakah dia memang ternyata sakitnya berkepanjangan akhirnya belum bisa mengkodok mengganti puasa Ramadannya tersebut, ini ada uzur syar'i. Tapi ada orang yang sengaja mengundur-mundur untuk membayar hutang puasanya sampai tiba Ramadan berikutnya, maka dia termasuk orang yang berdosa besar. Ya, sebagaimana orang ya dia meninggalkan sholat 5 waktu karena ada uzur, kemudian dia nggak qadha, kan dosanya besar. Begitu juga orang yang dia meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur, tapi dia nggak qadha itu puasanya. Itu sama, dia jatuh ke dalam dosa besar juga. Ya. Baik,
Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita tahu amalan yang utama di bulan Sya'ban ini adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah. Yang puasa sunnah ini sampai-sampai Rasulullah hampir melakukannya di semua hampir melakukannya full di bulan Sya'ban. Maka di sini menunjukkan keutamaan puasa ya di saat manusia banyak lalai di dalamnya. Bahkan ada salafus saleh Bapak Ibu yang dikisahkan oleh para ulama 40 tahun dia melakukan puasa sunnah, istri dan anak-anaknya tidak pernah mengetahuinya. Nah ini sunnah Bapak Ibu ya. Ketika kita berpuasa di saat manusia lalai, di antara hikmahnya kata ulama, itu akan terjaga keikhlasannya, karena di saat manusia lalai, orang nggak mengira, oh ternyata si fulan puasa. Yang tahu hanya dia dan Allah saja. Bayangkan, ada seorang salafus saleh 40 tahun dia puasa sunnah, istri dan anaknya, keluarganya nggak pernah tahu. Ya, kalau suaminya ini ternyata puasa sunnah selama 40 tahun. Kok bisa keluarganya nggak tahu kalau dia puasa sunnah? Pagi hari dia dikasih bekal sama istrinya. Yang orang ini punya toko di pasar. Jadi dia tempat kerjanya di pasar, ya, punya toko, ya. Nah, orang ini setiap dia mau berangkat ke pasar dikasih bekal, ya, dikasih bekal, ya, dikasih bekal oleh istrinya. Dikasih bekal, berangkatlah suami ini menuju tokonya yang ada di pasar. Di tengah perjalanan di pasar, bekal itu nggak dia makan, tapi dia kasih kepada fakir miskin yang ada di pasar. Ya, maka setelah ya dia kasih ke fakir miskin, dia pulangnya nanti ketika mau maghrib. Sampai di rumah maghrib, ya, dia sholat maghrib dan sudah makan bersama keluarganya. 40 tahun orang itu melakukan seperti itu, subhanallah. Makanya istrinya nggak tahu, dia dikasih bekal saja nggak taunya, bekalnya itu sampai pasar dikasih ke fakir miskin. Dianya puasa. Makanya keluarganya mengira dia bawa makanan dan dia makan di pasar. Orang yang di pasar mengira, oh orang ini sudah makan di rumahnya. Subhanallah. 40 tahun Bapak Ibu, orang ini puasa sunnah, keluarganya nggak ada yang tahu. Subhanallah. Ya, 40 tahun ya, istrinya tahu dibekalin tiap hari pakai nasi, berangkat ke tokonya di pasar, nggak taunya di pasar dia kasih bekalnya kepada fakir miskin, kemudian dia pulang maghrib makan bersama keluarganya. Seolah-olah nggak puasa. Subhanallah ya. Ini kan amalan yang luar biasa ya. Dia sembunyikan betul itu amalannya ya, yang menjadikan dia betul-betul terjaga keikhlasan. Subhanallah, salafus soleh 40 tahun puasa sunnah tapi nggak ada yang tahu di antara keluarganya kalau dia melakukan puasa sunnah. Ya, makanya sunnahnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita ini menyembunyikan amal puasa. Jadi kebanyakan kita kan malah kalau puasa tuh kelihatan banget lemesnya gitu. Ya. Justru kata sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, kalau seseorang berpuasa itu hendaknya dia berpenampilannya seperti orang yang nggak puasa. Artinya apa? Rambutnya dia kasih minyak rambut, wajahnya segar, fresh ya. Kemudian badannya juga tetap ya, dia jadikan fresh seolah-olah nggak puasa gitu. Padahal dia puasa. Jadi ini sunnahnya. Ketika kita berpuasa, jangan tampilkan diri kita kelihatan puasanya. Gitu. Kita kan begitu ya. Kalau puasa malah kelihatan lemes lah, ya, nggak ada semangat lah, ya.
Justru yang sunnahnya itu jangan perlihatkan kalau kita puasa. Ya, bahkan ada ulama salaf yang sengaja membasahi bibirnya dengan air liurnya supaya tidak kelihatan dia berpuasanya. Subhanallah. Lihat ya, bagaimana para ulama salaf kita, mereka senantiasa menyembunyikan amal-amal soleh mereka di saat banyak manusia lalai. Ya, karena mereka nggak pengen kelihatan gitu. Di saat manusia lalai, mereka nggak pengen kelihatan ibadahnya. Biasa saja, ya. Tapi padahal pahala yang mereka dapatkan itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya, maka ini keutamaan yang besar, ya. Orang yang dia berpuasa di bulan Sya'ban di saat banyak manusia yang lalai di dalamnya. Maka kita berusaha, kalau nggak bisa hampir full di bulan Sya'bannya, minimal kita laksanakan di Senin dan Kamisnya. Atau di Ayyamul Bidnya nanti. 3 harinya di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Sya'ban. Ya, yang sunnah-sunnah kalau memang kita tidak mampu melakukannya lebih intens gitu ya. Walaupun itu yang dilakukan Rasulullah, beliau perbanyak puasanya di bulan Sya'ban sampai hampir-hampir 1 bulan Sya'ban penuh beliau berpuasa. Walaupun tidak sampai 1 bulan beliau berpuasa, tapi hanya diriwayatkan paling banyak Rasulullah berpuasa selain bulan Ramadan adalah di bulan Sya'ban ini, karena tadi alasan Rasulullah dua kan. Yang pertama, banyak manusia yang lalai di bulan Sya'ban, yang di saat kita beribadah di bulan yang lalai itu, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, karena bulan Sya'ban bulan dilaporkannya amalan-amalan hamba kepada Allah, dan aku menyukai ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Ya, maka ini Bapak Ibu yang menjadi sebab Rasulullah memperbanyak ibadah puasanya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ada hadis yang mungkin Bapak Ibu dengar hadis ini, yang ternyata melarang kita berpuasa setelah melewati setengah Sya'ban. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika kamu sudah masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah berpuasa. Kok kelihatannya bertentangan, Ustaz? Rasulullah tadi paling banyak puasa di bulan Sya'ban, tapi kok ada hadis yang berbunyi ini, apabila masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah berpuasa. Ada hadis juga riwayat Bukhari dan Muslim yang Rasulullah bersabda, la taqaddamu ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang punya kebiasaan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban tersebut, maka bolehlah ia berpuasa. Maka bagaimana cara mengkompromikan hadis ini? Hadis tadi Usamah bin Zaid, hadis Aisyah juga yang mengatakan lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahron aktsar min Sya'ban. Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hampir 1 bulan yang lebih banyak dari bulan Sya'ban. Subhanallah. Maka kita lihat kok kelihatannya bertentangan nih. Ada hadis yang mengatakan Rasulullah puasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban, tapi kok ada hadis tadi riwayat Abu Daud, apabila kamu memasuki setengah Sya'ban, artinya sudah lebih dari 15 Sya'ban, maka janganlah kamu berpuasa. Maka kok kelihatannya hadis ini bertentangan. Maka bagaimana cara mengkompromikan hadis ini? Maka cara mengkompromikan hadis ini kata ulama, yang pertama ya, hadis yang berbunyi dilarang melakukan puasa sunnah setelah masuk pertengahan bulan Sya'ban,
ya. Dan juga hadis yang menyebutkan Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban hampir 1 bulan, sejatinya ini tidak bertentangan. Karena para ulama mengkompromikannya. Bagaimana mengkompromikannya? Di antaranya para ulama hadis mengkompromikan bahwasannya larangan berpuasa setelah memasuki setengah Sya'ban itu hanya untuk orang yang dia mengkhususkan puasa setengah di bulan Sya'ban tersebut. Jadi kalau dia sudah mulai dari awal Sya'ban berpuasa, nggak apa-apa dia teruskan sampai akhir Sya'ban. Adapun larangan tadi bagi orang yang dia mengkhususkan puasanya baru setelah setengah lari bulan Sya'ban. Nah ini yang nggak boleh. Adapun orang yang dia memang terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban, maka tidak ada larangan untuknya terus meneruskan puasanya sampai akhir bulan Sya'ban. Termasuk tadi Bapak Ibu, larangan berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan itu hanya untuk orang yang nggak biasa puasa sunnah. Adapun orang yang terbiasa puasa sunnah sampai akhir Sya'ban pun dia boleh berpuasa. Maka begitu para ulama hadis mengkompromikan hadis ini. Jadi hadis tadi idza tasafa Sya'banu fala tasumu, apabila kalian telah memasuki setengah dari bulan Sya'ban maka janganlah berpuasa. Maksudnya di sini kalau orang itu mengkhususkan ketika masuk pertengahan Sya'ban, dia khususkan untuk berpuasa, ini nggak boleh. Tapi kalau dia sudah dari awal Sya'bannya berpuasa, maka boleh dia teruskan sampai akhir Sya'ban. Bahkan itu dianjurkan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini Bapak Ibu yang perlu difahami tentang hadis larangan berpuasa setelah masuk pertengahan Sya'ban. Jadi larangan itu untuk orang yang mengkhususkan saja. Adapun bagi orang yang sudah terbiasa melakukan puasa sunnahnya dari awal Sya'ban, maka tidak ada larangan untuk berpuasa sampai akhir bulan Sya'ban tersebut. Ya. Nah ini Bapak Ibu mengenai berpuasa di bulan Sya'ban, maka boleh Bapak Ibu dari awal Sya'ban sampai akhir Sya'ban pun kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Karena tadi ya, bulan Sya'ban bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya. Baik, kemudian amalan apa lagi ya yang sangat dianjurkan dilakukan di bulan Sya'ban ini selain berpuasa? Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Salamah bin Kuhail, salah seorang tabi'ut tabi'in, ya, yang beliau berkata, "Syahrul Sya'ban syahrul qurra." Bulan Sya'ban itu bulannya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi ternyata para ulama salaf terdahulu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mereka sudah pemanasan untuk baca Al-Quran sebanyak-banyaknya itu dari bulan Sya'ban. Dari bulan Sya'ban itu sudah dilatih bacaan Al-Qurannya. Yang tadinya mungkin agak melemah gitu ya, di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Sya'ban mereka start lagi, pemanasan. Karena nanti di bulan Ramadan, nggak aneh kita dapatkan para ulama salaf kita, mereka menghatamkan 1 hari 1 kali khatam. Kalau sudah Ramadan, ada yang ulama seperti Imam Syafi'i yang 1 hari 2 kali khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Ada lagi ulama yang mereka 1 hari bulan Ramadan 4 kali khatam. Subhanallah. Ya, 1 hari bulan Ramadan karena mereka sudah terlatih di bulan Sya'ban, ya, mereka perbanyak bacaan Al-Quran mereka di bulan Sya'ban dan mereka sudah latih gitu, ya, dari bulan Sya'ban mereka perbanyak, baru di bulan Ramadan mereka sudah terbiasa menghatamkan Al-Quran. 1 hari 1 kali khatam, 1 hari 2 kali khatam, bahkan 1 hari 4 kali khatam kalau di bulan Ramadan. Ya Allah.
jauh dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya, mereka begitu menikmati Al-Qur'an. Mereka begitu merasakan kelezatan ketika membaca Al-Qur'an. Makanya Utsman bin Affan, salah satu sahabat yang setiap hari satu kali khatam Al-Qur'an. Satu hari, satu kali khatam Al-Quran. Itu Utsman bin Affan. Pedagang sukses, pebisnis sukses. Tapi bisa satu hari, satu kali khatam. Ya, bahkan beliau berkata dengan perkataan yang terkenal, "Lau tahurat qulubuna lam nashba min kalami rabbina." Kalau seandainya hati-hati kita ini bersih, niscaya kita nggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran Karim. Subhanallah Bapak Ibu, parameternya gampang. Kita mau tahu hati kita bersih atau kotor, lihat bagaimana interaksi kita kepada Al-Quranul Karim. Semakin kita sering interaksinya dengan Al-Quran, itu menandakan hati kita bersih saat itu. Tapi semakin kita malas baca Al-Quran, kalau baca Al-Quran pengennya cepat-cepat selesai, itu tanda hati kita masih kotor berarti. Subhanallah. Jadi gampang kok parameternya. Mau tahu hati kita bersih atau kotor, lihat bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Makanya perkataan Utsman tadi, kalau seandainya hati-hati kita ini bersih, niscaya kita nggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran. Orang yang hatinya bersih tuh, ya pengennya baca Al-Quran terus. Karena dia nikmat berkomunikasi dengan Allah. Nikmat membaca kalamullah, nikmat merasakan kelezatan ketika membaca ayat-ayat Allah. Maka ini amalan yang juga kita perbanyak Bapak Ibu, membaca Al-Qur'anul Karim, pemanasan. Ya, karena jangan nanti kita baru mulainya di bulan Ramadan, akhirnya nggak kuat juga untuk menghatamkan Al-Qur'an di Ramadan. Para ulama salaf, mereka sudah pemanasan di bulan Sya'ban ini, dan mereka puncaknya di bulan Ramadan bisa memperbanyak khatam Al-Quran di bulan Ramadan tersebut. Ya. Baik. Kemudian ada masalah yang dibahas oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya ini, Mukhtasar Lataiful Ma'arif fi dzikri nisfi Sya'ban. Ini banyak, ini sering dibahas ya, tentang apakah ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Ya. Ini dibahas oleh Imam Ibnu Rajab. Yang kata beliau ya, wa fi fadli lailati nisfi Sya'ban ahaditsu ukhra muta'addidah. Adapun dalam keutamaan malam nisfu Sya'ban, hadis-hadisnya begitu banyak. Namun ada hadis-hadisnya yang dhaif, ada hadis-hadisnya yang palsu, dan ada hadis-hadisnya juga yang sahih. Walailatun nisfi min Sya'ban, dan pada malam nisfu Sya'ban itu kanat tabi'un, sebagian dari tabi'in dari ahli Syam, ka Khalid ibnu Ma'dan, seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, wa Luqman ibnu Amir, mereka memang mengagungkan malam nisfu Sya'ban untuk beribadah. Di antara hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani ya, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini ya, ada satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani. Karena kebanyakannya memang hadisnya palsu atau hadisnya dhaif. Ya. Di antara contoh ya, yang hadisnya lemah tapi ini masyhur di tengah masyarakat ya, atau hadis yang palsu ini Bapak Ibu ya. Ini adalah hadis tentang idza kanat lailatu min Sya'ban. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, faqumu lailaha, maka lakukanlah qiyamul lail, wasumu naharaha, dan berpuasalah di siang harinya. Fa innallaha yanzilu fiha li ghurubis syamsi ila sama'id dunya. Fayaqul ala min mustaghfirin li fa aghfiralah,
ala mustarzikun fa'arzuqah, ala mubtalan fa'afiyah, ala kada wa kada hatta yatlu al-fajr. Jadi jika datang malam pertengahan Sya'ban, ya, ini hadisnya palsu, Bapak Ibu ya, jadi nggak bisa diamalkan. Jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dirikanlah qiyamul lail dan berpuasalah siang harinya. Karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam dan Allah berkata, adakah yang minta ampun kepadaku? Aku akan ampuni dia. Aku akan berikan rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji? Aku akan selamatkan dia. Dan Allah berkata seperti itu sampai terbitnya fajar. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, tapi ternyata para ulama hadis mengatakan hadisnya palsu. Nggak bisa diamalkan, ya. Karena kenapa? Karena ada seorang, ya, rawi di situ yang bernama Ibnu Abi Sabrah, ya, yang itu dikatakan sebagai muttaham bil kadzib, orang yang biasa berdusta. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahmad, yang mereka mengatakan Ibnu Abi Sabrah ini perawi yang biasa memalsukan hadis, ya. Maka hadis ini nggak bisa dijadikan hujjah, Bapak, ya. Adapun, ya, hadis yang sahih yang membicarakan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu satu saja, hadisnya sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, dalam kitab sunannya, dan Syekh Albani menghasankan hadis, ya. Hadisnya berbunyi, ya, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hamba-hambanya pada malam pertengahan Sya'ban. Dan Allah mengampuni dosa semua hambanya tersebut kecuali dua orang yang Allah nggak ampuni dosanya pada malam pertengahan Sya'ban. Siapa mereka? Yang pertama, musyrik, orang yang berbuat syirik kepada Allah. Allah nggak ampuni dosanya pada malam pertengahan Sya'ban. Yang kedua, musyahin, orang yang masih memiliki permusuhan kepada saudara muslim atau saudari muslimahnya. Subhanallah. Dua golongan ini yang gak akan Allah ampuni pada saat malam pertengahan Sya'ban. Ya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Bahkan Syekh Albani juga mensahihkan hadis ini dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Walaupun sebagian ulama mendoifkan hadis, ya. Maka kalau ada hadis yang sahih yang berbicara tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban, itu hanya hadis ini saja, ya. Maka perlu kita pahami, ulama memang berbeda pendapat. Apakah ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban itu atau tidak? Memang pendapat mayoritas ulama yang dibawakan oleh Ibnu Rajab ini, memang mayoritas ulama mengatakan malam nisfu Sya'ban termasuk malam yang memiliki keutamaan. Ya. Karena disebutkan tadi, sebagian ulama menguatkan hadis yang tadi kita bacakan. Allah melihat hamba-hambanya pada malam pertengahan atau pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka kecuali dua. Orang yang berbuat kesyirikan dan orang yang masih bermusuhan dengan saudara muslim atau saudari muslimah. Ya. Maka ini yang pertama yang harus dipahami Bapak Ibu, malam nisfu Sya'ban itu punya keutamaan. Yang kedua, tidak ada riwayat satupun yang sahih yang menjelaskan adanya amalan-amalan tertentu yang harus kita amalkan pada malam nisfu Sya'ban. Jadi meskipun kita mengakui
ada keutamaan di malam nisfu Sya'ban itu, tapi tidak ada riwayat yang menjelaskan ada amalan-amalan khusus. Amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita lakukan di malam nisfu Sya'ban tersebut. Karena hadis itu hanya menunjukkan Allah mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali orang yang berbuat kesyirikan atau orang yang membuat permusuhan dengan saudaranya. Maka di sini nggak dijelaskan ada amalan-amalan tertentu. Makanya kalau ada orang yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan tertentu, ini tidak benar. Betul, kita akui malam nisfu Sya'ban ada keutamaannya, tapi tidak disebutkan ada amalan-amalan tertentu yang harus kita lakukan. Karena kan kalau di Indonesia kita ini biasanya berkumpul di masjid gitu ya, baca Yasin 3 kali. Ini tidak ada riwayatnya. Ya, tidak ada yang riwayat menyebutkan hadis keutamaan membaca 3 kali Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tidak ada. Adapun kita hanya diperintahkan memperbanyak mohon ampun kepada Allah saja di malam nisfu Sya'ban itu. Karena saat itu apa? Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Jadi tidak ada ibadah tertentu. Ibadah yang biasa kita lakukan, ya kita lakukan saja. Seperti kita sholat berjamaah di masjid, ya, atau mungkin kita tambah sholat-sholat sunnahnya yang disyariatkan, sunnah ba'diyah, sunnah qobliyah, atau kita dirikan sholat malamnya, ya, kita baca Al-Quran, itu saja amalan-amalan secara umum saja yang kita lakukan di pertengahan malam bulan Sya'ban ini, ya. Maka menghidupkan malam pada nisfu Sya'ban itu dilakukan masing-masing saja. Jadi tidak berkumpul di satu tempat, di masjid, di musola, melakukan amalan-amalan tadi yang akhirnya terjerumus pada amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya. Kalau kita mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban, maka cukup di rumah saja. Dengan kita melakukan ibadah yang secara umum saja, baca Al-Quran, ya, kita hidupkan sholat malam, ya, kita mohon ampun kepada Allah, ya, maka itu saja, ya. Artinya memperbanyak amal di malam pertengahan bulan Sya'ban itu boleh, tapi tidak ada amalan khusus. Ya, tidak ada amalan khusus yang harus kita dirikan pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Maka tidak boleh mengadakan acara tertentu, ibadah-ibadah tertentu, ya. Apakah itu berjamaah dan tidak ada amalan-amalan khusus, ya. Amalannya yang secara umum saja. Sholat sunnah ya sholat sunnah gitu, ya. Sholat sunnah qiyamul lail yang memang biasa kita lakukan, maka itu diperbolehkan, ya. Jadi ini Bapak Ibu berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban, ya. Yang di situ kita akui ada keutamaan pada malam tersebut, namun tidak ada riwayat yang menyebutkan ada hadis-hadis khusus yang menjelaskan tentang amalan-amalan tertentu yang harus dilakukan pada bulan Sya'ban. Ya, karena kebanyakan di Indonesia tadi ya melakukan amalan-amalan khusus yang tidak ada tuntunannya. Kita harus selalu ingat Bapak Ibu, kaidah di dalam beribadah al-aslu fil ibadat al-haram. Hukum asal ibadah itu haram dan terlarang untuk dilakukan. Sampai kapan? Illa ma dalla alaihi dalil, kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Maka nggak boleh kita mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu pada waktu tertentu kecuali ada dalil yang mensyariatkannya. Ya, maka ini berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Dan di sini berarti ada 2 orang yang diancam oleh Rasulullah tidak dapat ampunan Bapak Ibu pada malam pertengahan Sya'ban, yaitu orang yang berbuat kesyirikan. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya, karena orang Indonesia ini mereka nggak paham kesyirikan karena mereka mengira orang syirik itu, orang musyrik itu hanya orang yang dia non muslim. Akhirnya mereka merasa kalau mereka sudah muslim ya nggak musyrik gitu.
Padahal ini salah besar. Berapa banyak orang yang dia mengaku muslim, tapi amalan-amalannya jatuh dalam kesyirikan. Dia sholat, dia baca Al-Quran, dia haji dan umroh, tapi giliran ada masalah, datangnya kepada dukun. Yang dukun itu minta tolongnya kepada siapa? Jin dan syaitan. Dan ini syirik. Meminta pertolongan pada perkara-perkara yang makhluk nggak mampu melakukannya, maka itu sama dengan mengadakan sekutu bagi Allah. Dan kalau dia wafat, belum bertaubat, maka dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Auzubillah. Ya, ini bahayanya syirik, bro. Ya, orang dia sholat, baca Al-Quran, haji umroh jalan terus, tapi giliran punya masalah, datangnya kepada dukun dan paranormal. Alhamdulillah. Ya, minta tolongnya kepada jin dan syaitan. Ya, ada juga orang yang dia sholat, puasa, giliran menyembelih, sembelihannya untuk selain Allah, untuk sedekah bumi kah, untuk sedekah laut kah, yang dia persembahkan untuk selain Allah, ini juga kesyirikan. Yang tadi, kata Rasulullah, Allah nggak ampuni itu dosanya orang yang berbuat syirik pada malam nisfu Sya'ban. Apalagi kalau dia ketika wafat belum bertaubat, dia kekal di neraka selama-lamanya. Nauzubillah. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Maknanya apa? Kalau sampai wafat dia belum bertaubat, maka dia nggak akan diampuni oleh Allah pada hari kiamat nanti dan kekal di neraka selama-lamanya. Ini bahayanya syirik, Bapak Ibu, ya. Kita pernah jelaskan bahayanya syirik. Syirik satu-satunya dosa yang nggak akan Allah ampuni kalau dia sebelum wafatnya tidak bertaubat. Yang kedua, dosa syirik ini menghapuskan semua amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Ada orang 60 tahun dia beramal soleh. Di usia 61 dia berbuat syirik kepada Allah. Dia berdoanya, mintanya kepada penghuni kubur. Atau dia sujud di depan makamnya Rasulullah. Berdoa, minta kepada Rasulullah. Maka orang ini kalau dia wafat belum bertaubat, habis sudah amalan solehnya, dihapus oleh Allah Ta'ala. Dan dia kekal di dalam neraka, sebagaimana firman Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah kepada Rasulullah, wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat syirik kepada Allah, aku hapuskan seluruh amal-amal yang telah engkau lakukan. Maka ini bahaya kesyirikan, ya. Orang yang berbuat syirik, Allah hapus amal-amal saleh yang pernah dia lakukan. Dan yang paling mengerikan, orang yang berbuat syirik kepada Allah kekal selama-lamanya di dalam neraka. Kalau dia sampai wafat belum bertaubat, na'udzubillah, berarti bersama orang-orang kafir. Ini bahayanya syirik, ya. Yang kedua tadi disebutkan orang yang memiliki permusuhan kepada saudara muslim atau saudari muslimahnya. Allah nggak akan ampuni pada malam nisfu Sya'ban. Maka ini besarnya dosa memutuskan tali silaturahim. Besarnya dosa masih memiliki rasa benci dan permusuhan kepada saudara muslim. Makanya hadis-hadisnya kan banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya hadis riwayat Muslim yang Rasulullah bersabda, "Inna abwabal jannati tuftahu kulla yaumil itsnaini wal khamis." Sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibukakan oleh Allah setiap hari Senin dan Kamis. Fayaghfiru kullu 'abdin muslim man la yusyriku billahi syai'an. Allah ampuni dosa setiap muslim dengan syarat dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Illa rajulan, kecuali satu golongan yang Allah nggak ampuni dosanya. Siapa mereka? Bainahu wa baina akhihi syahna, antara dia dengan saudara muslimnya, antara dia dengan saudari muslimahnya masih memiliki rasa benci dan permusuhan.
Allah berkata kepada malaikatnya, "Anziru hadaini hatta yastaliha." Tangguhkan, tunda pengampunan untuk dua hambaku ini sampai mereka mau berdamai. Subhanallah. Ini bahaya permusuhan sesama muslim, sesama muslimah. Ya, makanya di antara ibadah yang paling utama kata Ibnu Rajab ya di bulan Sya'ban ini salamatus sadar. Hati yang bersih Bapak Ibu. Hati yang nggak punya rasa dengki kepada saudara muslim dan saudari muslimah. Hati yang nggak punya rasa dendam kepada saudara muslim dan saudari muslimah. Hati yang mudah memaafkan kesalahan dan kezaliman saudara muslim dan saudari muslimah. Ini berat, tapi pahalanya begitu besar, apalagi kita lakukan di bulan Sya'ban, Allah jamin dia dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Hadis yang lain juga yang lebih mengerikan, hadis riwayat Abu Daud yang diriwayatkan dalam kitab sunannya, Rasulullah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhah fawqa salas wa man hajara akhahu fawqa salas famata dakhalan nar. Ya, kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim, ya, tidak halal nih kata, bagi seorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari. Siapa yang tidak bertegur sapa dengan saudara muslimnya lebih dari 3 hari, apa kata Rasulullah, dan dia wafat, subhanallah. Dia nggak mau tegur sapa, nggak mau mengucapkan salam kalau ketemu, nggak mau tegur sapa kalau ketemu, saling membelakangi, dan itu lebih dari 3 hari. Kemudian dia meninggal, apa kata Rasulullah? Dakhalan nar, sudah pasti dia masuk ke dalam nerakanya Allah. Allahu Akbar. Ya, maka rasa benci dan permusuhan kita hilangkan di bulan Sya'ban ini. Hati yang bersih adalah hati yang tidak punya rasa dengki, rasa benci, rasa dendam kepada saudara muslim dan saudari muslimahnya, dan inilah yang Allah puji di dalam Al-Quran. Orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang bersih. Kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat lagi harta-harta kita, anak-anak kita, kecuali anak yang saleh, kecuali apa kata Allah? Orang-orang yang datang kepada Allah, berjumpa dengan Allah, membawa hati yang bersih. Hati yang nggak punya rasa dendam, hati yang nggak punya rasa benci, hati yang nggak punya rasa permusuhan kepada saudara muslim dan muslimah. Maka di bulan Sya'ban kita jadikan hati kita hati yang salamatus sadar, hati yang bersih, yang tidak punya rasa benci dan permusuhan kepada saudara muslim dan saudari muslimah. Baik, untuk materi Anda cukupkan, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ibu. Ya, tadi yang maksudnya puasa di bulan Sya'ban itu puasa sebulan penuh gitu, Ustaz, atau puasa Senin Kamis ya, Ustaz? Atau boleh puasa sebulan penuh? Iya. Ya, jelasnya, Ustaz. Iya, Ustaz. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bermanfaat ya. Memang beberapa dalil hadis ya menyebutkan Rasulullah pernah berpuasa penuh di bulan Sya'ban. Tapi ada sebagian hadis yang lain Rasulullah hanya hampir puasa 1 bulan penuh saja. Di antara dalilnya misalnya ya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran au aksar min sya'ban fa innahu kana yasumu sya'bana kullahu.
Nah, ini diantara dalil Rasulullah pernah berpuasa di bulan Sya'ban 1 bulan full. Hadisnya ini riwayat Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa bulan Sya'ban. Terkadang beliau berpuasa dalam bulan Sya'ban, terkadang beliau berpuasa bulan Sya'ban sebulan penuh. Jadi berbeda-beda ternyata tiap tahun, ya. Tahun ini terkadang Rasulullah puasa Sya'bannya penuh. Tahun depannya puasa Sya'bannya hampir sebulan penuh. Ya. Jadi tidak ada ketentuan harus puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Intinya memperbanyak puasa saja. Jadi selain Senin dan Kamis, selain Ayyamul Bid, kita boleh memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya. Ada hadis juga riwayat Ummu Salamah, istri beliau juga ini, ya. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, ya, di mana kata Ummu Salamah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa sya'bana wa ramadhana. Saya belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, kecuali itu adalah di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Maka di sini kesimpulannya, ya, terkadang Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban 1 bulan penuh, tapi terkadang pun Rasulullah berpuasa di bulan Sya'bannya hampir saja, hampir 1 bulan penuh, tapi tidak sampai 1 bulan. Tapi intinya di sini kata para ulama, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, apakah 1 bulan penuh atau, ya, hampir 1 bulan penuh, itu sangat dianjurkan karena tadi banyak manusia yang lalai ketika di bulan Sya'ban. Begitu Kak Edwin, wallahu taala a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nah, tafadhal Bapak Ibu yang lain yang punya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Mas Fani. Di luar tema boleh Ustaz? Naam, tafadhol. Ustaz, nih saya baca buku Sifat Salat Nabinya Syekh Albani. Nah, itu ada tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Katanya waktu sahabat masih hidup itu kan mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabi. Lalu ketika meninggal, sahabat mengganti lafalnya menjadi Assalamu alan nabi. Nah, itu berarti kita ini membacanya Assalamu alan nabi ya Ustaz. Karena kan selama ini kita Assalamu alaika ayyuhan nabi saya tahunya. Nah, Itu gimana memahaminya Ustaz? iya, jazakallah khairan Mas Fani, pertanyaan yang bermanfaat. Ini memang masalah yang ulama berbeda pendapat Mas Fani, ya. Sebagian ulama berpendapat setelah Rasulullah wafat, ya, maka bacaannya bukan Assalamu alaika lagi, tapi tadi Assalamu alan nabi menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi, ya. Namun wallahu alam, jumhur ulama, mayoritas para ulama tetap mengatakan bacaannya sama, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, karena memang sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kan bacaannya itu. Jadi Rasulullah ketika tahiyat bacaannya ya tadi at-tahiyatu lillah was-shalawat wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh dan seterusnya. Karena dalil tentang tasyahud yang kita tahu itu memang dari nabinya seperti itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Adapun riwayat Abdullah bin Mas'ud itu kan datang setelah Rasulullah wafat. Maka tadi ulama beda pendapat, tapi mayoritas ulama tetap mengucapkannya Assalamu alayka ayyuhan nabi. Karena mereka berpedoman dengan hadis Sallu kama ra'aitumuni usalli.
salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Adapun Abdullah bin Mas'ud itu riwayat setelah Rasulullah wafat saja. Beliau membacanya Assalamu ala Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dan sebagian ulama menguatkan itu, tapi wallahu alam ya. Kalau anak tetap lebih menguatkan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama tetap mengucapkannya Assalamu alayka ayyuhan nabi. Tapi kalau ada yang mau mengamalkan perbuatannya Ibnu Mas'ud, itu pun diperbolehkan karena perbuatan sahabat itu salah satu menjadi dalil syar'i. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu Mas Fani. Baik Ustaz. Pertanyaan kedua Ustaz, Nah, tentang menggambar makhluk ini batasannya apa Ustaz ya? Karena anak saya kan sering gambar kereta gitu dikasih mata, dikasih mulut, terus gambar bus itu dikasih mata, gambar planet gitu gitu. Itu gimana Ustaz ya? Kalau salah terus gimana ngarahkannya gitu? iya. Ya, jazakallah khairan ya. Berkenaan dengan menggambar makhluk bernyawa, memang jelas ya hadis larangannya yang Rasulullah bersabda dalam riwayat Bukhari, Inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat, merekalah para pelukis dan penggambar makhluk bernyawa. Maka bagaimana batasannya? Batasannya adalah ya tidak boleh memberikan ya mata, hidung, mulut ya. Tapi kalau gambar makhluk itu tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya nggak masalah ya. Artinya hilang saja ya. Maka itu baru tidak dianggap sebagai makhluk bernyawa. Tapi kalau makhluk bernyawa itu kan pasti ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya, ya. Maka cara mengarahkannya adalah cukup minta anak kita gambar makhluk yang tidak bernyawa saja, kan banyak. Ada kereta, kalau kereta ya nggak usah dikasih mata, namanya juga kereta kan, ya. Nggak usah dikasih mulut, ya. Nggak usah dikasih hidung, ya. Maka kereta ya kereta saja, gitu ya. Ada gerbongnya, gitu ya. Maka ini diperbolehkan, atau gambar pesawat kah, gambar gunung kah, gambar pantai kah, gitu ya. Kan masih lebih banyak makhluk-makhluk yang tidak bisa bernyawa yang bisa kita gambar, gitu ya. Kenapa kok kita dilarang Ustaz menggambar makhluk bernyawa? Kata ulama, di antara sebabnya karena itu sama dengan menandingi perbuatan Allah di dalam menciptakan makhluk. Jadi kita seolah-olah menandingi Allah, ya. Makanya nanti kan pada hari kiamat orang yang suka menggambar makhluk bernyawa, kata Ibnu Abbas, nanti Allah akan memerintahkan kepadanya untuk meniupkan ruh. Ya, makhluk yang dulu dia gambar itu disuruh meniupkan ruh kepada makhluk tersebut. Selama dia nggak bisa meniupkan ruh, diazab terus sama Allah Ta'ala karena dia menandingi Allah di dalam menciptakan makhluk. Makanya ini ya yang harus kita arahkan ke anak-anak kita, berarti gambarnya makhluk yang tidak bernyawa Mas Fani. Dan nggak perlu tadi dikasih mata, dikasih hidung, dikasih mulut, nggak perlu. Ya, tinggal diarahkan saja gambar makhluk bernyawa yang benar sesuai dengan kereta ya kereta gitu, nggak perlu ada matanya, hidungnya, mulutnya. Pesawat ya pesawat gitu ya, apalagi misalnya bis ya bis gitu ya, maka nggak perlu ada gambar-gambar yang di situ ada unsur makhluk bernyawanya seperti mata, hidung atau mulut. Maka kita arahkan saja gambarnya pantai kah, laut kah, gunung kah, gitu ya. Maka itu lebih selamat daripada kita mengarahkan kepada gambar-gambar makhluk bernyawa tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu Mas Fani. Syukran Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ada lagi Bapak Ibu? Ini qadarullah ya, Kak Edwin. Kemarin channel YouTube-nya ada yang ngehack Kak Edwin.
Oh gitu Oh, Ustaz. kajian Islam itu. Kayaknya mungkin karena di situ ada ziarah kubur sesuai sunnah yang banyak sekali memang komennya dan banyak yang nonton. Kayaknya ada yang nggak suka, akhirnya ada yang nge-hack kayak gitu. Kemarin sempat hilang video-video kita, tapi ada yang bisa diselamatkan sebagian. Makanya sekarang kayaknya nggak bisa live ya Mbak Mei ya. Oh, Kayaknya baik-baik. akunnya ada yang dihapus kayak gitu. Ya, lagi berusaha ini admin-adminnya untuk bisa mengembalikan lagi. Oh, baik Ustaz. Dihack. Ya qadarullah ternyata ada yang nge-hack juga. Iya 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 Jadi iya. bukan Ustadz Firanda juga dihack kan itunya channel Iya, YouTube. Ya. Masya Allah. Dia ada saja memang yang tidak suka dengan siaran-siaran kajian yang seperti ini gitu. Ya Allah. Wallahu a'lam. Iya iya iya. Masya Allah. Baik Ustaz. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan biar Bapak Ibu bisa kembali beraktivitas. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.